Sudah terlihat belum? Udah. Sudah ya. Iya. Bentar ya. Sebentar, ini sudah direkam belum? Oh, sudah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai, boleh disiapkan alat tulisnya ya. Ya, jadi pembelajaran kali ini itu tema 8, subtema 3. Mata pelajarannya itu PPKN, IPA, dengan IPS ya. Nah, untuk pembelajaran yang pertama itu ada PPKN, yaitu mengenai keberagaman karakteristik individu. Coba nih, kan kita sebagai makhluk sosial ya, dan makhluk sebagai makhluk sosial dan makhluk individu juga tentunya punya perbedaan masing-masing ya. Nah, coba nih, di sini Ibu udah ada tabel ya, ada tabel hobi, usia, sama karakteristik atau sikap. Coba Marwah hobinya apa Marwah? Menggambar. Menggambar. Kalau misalkan Nunik, boleh di-chat ya Nunik? Masih connecting audionya ya. Kalau Marwah ini usianya berapa? 10. 10 tahun ya. Nah, ini Nunik sudah bisa ngomong belum nih? Halo Sudah, Nunik. Bu. Ah, sudah. Coba Nunik hobinya apa? Hobinya memasak, Bu. Memasak. Nanti boleh ya masakin Ibu ya? Iya. Terus usia Nunik berapa? Usianya 10, Bu. 10 tahun. Usianya 10. Berarti sama ya kayak Marwah ya? Iya, Bu. Ya, ini. Coba ya, nanti Ibu. Nah, dilihat dari hobi saja, tadi Marwah hobinya apa? Menggambar ya? Menggambar. Kalau Nunik hobinya? Memasak ya? Memasak. Usianya sama-sama 10 tahun ya? Iya, Bu. Iya, 10 tahun. Nunik juga 10 tahun. Nah, bisa dilihat dari hobi saja, Marwah dengan Nunik itu berbeda ya. Jadi, Iya, Bu. kita setiap individu manusia itu atau setiap orang itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, Ibu juga berbeda nih dengan Marwah sama Nunik. Kalau hobi Ibu itu sama kayak Marwah nih, hobi Ibu itu menggambar ya, menggambar atau melukis. Nah, kalau usia Ibu berbeda tentunya. Usia Ibu itu 21 tahun. Nah, bisa kelihatan kan ya? Ibu, Marwah, dan Nunik itu berbeda. Mungkin dengan Ibu Lia juga berbeda ya? Ya. Nah, coba nih. Nah, coba. Ibu mau Marwah menceritakan Nunik itu orangnya seperti apa? Coba Marwah dulu. Nunik itu sikapnya misalkan baik, suka menolong, atau suka berantem nih. Jangan ya. Coba ceritakan. Marwah menceritakan tentang Nunik dan Nunik menceritakan tentang Marwah. Sok siapa dulu? Marwah aja dulu, Bu. Ya udah Marwah. Marwah dikorbankan ya Marwah. Ya silakan Marwah ngomong. Bagaimana? Ayo gak usah malu-malu. Ngomong aja.
Nunik itu Baik. baik. Terus Nunik. Nunik dulu. Nunik dulu. Kata Marwah Nunik dulu. Kata Nunik Marwah dulu. Sok siapa? Atau mau sweet online? Ya Siapa? udah Coba saya Nunik. dulu, Bu. Iya, ya, silakan. Bagaimana? Ayu. Kalau Ayu itu baik, Baik. pintar, soleh, Ya. suka menolong teman-teman. Ya. Apa lagi? Itu aja Bu yang baru saya tahu, Bu. Oh, itu saja. Tapi kalau di sekolahan berteman baik tidak? Iya, Bu. Iya ya. Coba deh, ayo Marwah. Gimana Marwah? Nunik itu gimana sih orangnya? Baik, suka Baik. Terus? menolong. Iya. Nah, kalau iya pintar. Terus apa lagi? Udah. Nah, kalau misalkan di sekolahan nih, sebelum pandemi, biasanya Nunik itu suka ngelakuin apa aja? Misalkan Nunik itu suka makan, atau Nunik itu suka main bola. Pernah tahu nggak? Ngapain aja? Suka apa? Main benteng, Main apa? benteng-bentengan. Benteng-bentengan. Coba, Nunik, kalau misalkan Ayu, dipanggilnya Ayu ya? Marwah Ayu itu. Iya, Bu. Iya, itu gimana kalau misalkan di sekolahan? Sukanya ngapain? Ayu juga ikutan mainan benteng-bentengan, Bu. Oh, ikut main juga. Ya, biasanya ini siapa yang kalah ya? Atau menang semua? Kadang saya sama Ayu, Bu, yang kalah. Oh, perlu latihan bareng lagi ya biar jadi menang ya. Ya, coba ini yang Xperia 25 itu siapa ya? Apa, Coba Bu? bisa-bisa. Itu tuh, yang Xperia Z5. Itu punya siapa ya? Boleh itu nggak videonya? Videonya boleh diaktifin. Biar tahu ya. Videonya Itu ada gimana? yang bergabung lagi tuh. Ya, lanjut ya. Nah, jadi kan kita tadi mengetahui nih bahwa Ibu, Ayu, dan Nunik, mungkin Ibu Lia juga memiliki hobi yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda ya, usianya juga berbeda. Nah, kan kita tuh berbeda. Terus kita tuh harus bagaimana gitu terhadap perbedaan itu? Apakah harus membenci atau harus menghargai atau bagaimana? Coba siapa yang mau ngomong? Bagaimana sih Saya, Bu. gitu? Iya, silakan Marwah. Ayu. Ya, Ayu silakan. Menghargai. Menghargai. Terus apa lagi? Suka menolong. Iya, harus saling tolong menolong ya. Iya, coba kalau Nunik apalagi mungkin ada yang lain? Menghargai saudara. Menghargai. Iya. Terus apa lagi? Suka menolong. Iya, saling tolong-menolong ya. Jadi meskipun kita berbeda nih, Ayu hobinya menggambar, Nunik hobinya memasak. Jadi kita harus tolong-menolong ya. Tidak boleh mengejek, ih kamu mah hobi menggambar. Manfaatnya apa sih gitu. Tidak boleh kayak gitu. Jadi kita tuh harus saling tolong-menolong. Siapa tahu aja nanti kalau misalkan Ayu lagi kelaparan nih, nanti bisa dimasakin sama Nunik. Atau enggak Nunik nggak bisa menggambar, nanti bisa diajarin sama Ayu ya. Jadi berbeda itu indah atau tidak? Itu indah, Bu. Iya, indah ya. Jadi bisa ada variasi gitu di hidup kita ya. Jadi berbeda-beda itu malahan itu lebih berwarna gitu hidup kita, lebih ada apa ya? Ada yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan semuanya hobinya menggambar, semua kan bosen ya.
ini menggambar, atau masak, semua kan nggak enak gitu ya. Jadi kita berbeda itu menyenangkan gitu sebenarnya. Kita sesama teman itu harus saling menghargai ya, meskipun teman itu misalkan di kelas itu biasanya teman-teman kita itu egois misalkan sikapnya. Terus kita harus bagaimana? Kadang suka ada teman yang gitu ya, yang sukanya menang sendiri gitu ya biasanya. Itu tuh bagaimana sih sikap kita kalau ketemu orang yang seperti itu? Coba. Menasehati, Bu. Iya, menasehati ya. Terus bagaimana lagi? Pernah nggak ketemu sama teman yang seperti itu? Nggak tahu, Bu, lupa, Bu. Nggak tahu ya, karena sekarang belajarnya daring terus ya, jadi nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman ya. Iya, Tapi semoga kita dengan teman-teman kita semuanya memiliki sikap yang baik ya, yang saling tolong menolong, yang suka berbagi. Ya, coba Ibu mau kenalan dulu dong sama ini Muhammad Ilham Al-Kafi ya. Coba bisa diaktifin nggak videonya biar kenal nih. Kan udah lama nggak ketemu ya. Coba. Bisa tidak? Terus yang ini, yang tadi berkerudung merah siapa tuh? Tadi yang aktifin kamera. Ya, lanjut saja. Mau lanjut saja? Iya, Bu. Ya, boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar IPA mengenai menjaga sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa sih? Coba Ibu mau Ilham. Mana Ilham? Ilham udah siap? Ya, namanya Ilham bukan ya? Itu yang pakai baju merah siapa ya? Halo. Halo. Itu yang pakai baju merah itu tidak terlihat nih mukanya siapa nih? Sama ke baju Coba. abu-abu. Coba Ilham bisa diaktifin mikrofonnya atau audionya bisa diaktifin biar bisa ngomong. Tes. Nah, itu. Ya. Ya, coba Ilham bacain yang ada di layar. Apa itu? Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oh iya, Ibu salah nulis ini. maaf. Manusia. Iya, manusia. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dari alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Coba bisa Ya. menyebutkan tidak contohnya apa? Contohnya apa ya? Contohnya air, Bu. Iya betul, air itu dari alam ya. Terus biasanya digunakan buat kita buat apa? Buat mandi, buat minum. Iya buat minum ya. Itu yang pakai kerudung merah siapa namanya? Kenalan dong. Siapa? Ya, lanjut ya. Nggak jelas. Oh, nggak jelas. Tes. Jelas nggak? Jelas tidak? Itu Ibu ya mau kenalan sama yang baju merah namanya siapa? Hilang lagi. Ada tidak? Ya, lanjut ya. Jadi sumber daya alam itu ternyata ada macamnya nih. Coba kita lihat apa saja.
Tuh, sumber daya alam itu ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non hayati, ada sumber daya alam apa lagi itu? Coba. Ya alam Yang dapat kekal. diperbaharui, ada yang kekal. Terus ada yang tidak dapat diperbaharui Dapat juga. diperbarui. Iya, coba itu tuh apa saja ya? Nanti kita akan cari tahu satu-satu nih. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya alam hayati. Coba siapa yang mau membacakan? Saya. Iya, silakan. Iya, sok. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, Hewan, sayur, mayur, buah-buahan, dan ikan-ikanan, dan Ya. seafood lainnya. Iya. Jadi kayak ada udang tuh ya, ada sayuran dan yang lain sebagainya. Nah, jadi ini itu merupakan sumber daya alam hayati. Jadi sumber daya alam hayati itu yang berasal dari ada hewan ya, Ayam, ayam, bebek, dan masih banyak. Ya. Terus ada lagi nih yang kedua. Coba baca. sumber berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, Makhluk hidup. Kalau misalkan sumber daya alam itu ya bukan makhluk hidup. Iya, contohnya itu air, angin, tanah, hasil tambang ya, batu-batuan tuh ya, pasir. Kemudian ada juga matahari. Tuh, itu. Jadi bisa membedakan ya, mana yang hayati, mana yang non hayati atau bukan makhluk hidup ya. Lanjut. Sok, ada lagi nih. Sok, baca. sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Iya. Contohnya, Jadi, sok. contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Iya. Nah, ini tuh berdasarkan sifatnya ya. Kalau tadi mah berdasarkan jenisnya. Ada jenis yang hayati dan ada yang non hayati. Kalau ini berdasarkan sifatnya. Nih, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam ini bisa dipulihkan atau bisa diperbarui lah, bisa diadakan lagi gitu ya. Seperti sayuran, tuh sayuran. Siapa yang di rumahnya ada tanaman sayuran? Enggak ada. Iya, jadi sayuran mah bisa diperbanyak ya. Bisa ditanemin satu-satu bijinya, terus bisa dipanen lagi, bisa itu lagi ya, ditanam lagi gitu bijinya gitu ya. Ayam juga sama, ayam, bebek itu bisa diternakan ya, bisa dijadikan banyak. Jadi hewan, tumbuhan, dan pepohonan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian ada lagi nih, coba, sok. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Iya, contohnya. Air, udara, sinar matahari, angin, gelombang air, dan panas bumi. Iya, jadi sumber daya alam kekal itu yang selamanya ada di bumi, seperti air ya, air, udara, tuh, sinar matahari, gelombang, dan panas bumi. Yang terakhir, sok, lanjut.
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah Alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dan suatu saat bisa habis dan sulit didapatkan kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Iya, jadi tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu bisa dipulihkan atau bisa diperbanyak ya, bisa dikembalikan lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu yang bisa saja suatu saat akan habis nih. Seperti apa tadi minyak bumi ya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Itu kalau misalkan kita terus-menerus memakainya, terus-menerus diambil, nanti bakalan habis. Seperti itu. Nah, coba nih, manfaat dari sumber daya alam bagi manusia. Tadi kan kita sudah tahu ya sumber daya alam itu ada apa saja ya. Ada matahari, ada hewan, tumbuhan, air juga, ombak juga ternyata. Coba manfaatnya bagi kita itu apa? Bagi kehidupan sehari-hari. Coba. Jawab. Dulu, Bu. Ya. Yuk kita cari tahu bersama manfaatnya apa. Apa? Coba matahari. Matahari kita sering pakai matahari nggak? Matahari itu buat Ya, apa? Bu. Iya, buat apa? Matahari memanaskan badan, Bu. Berjemur ya, buat berjemur ya? Berjemur baju, berjemur badan, Bu. Iya. Terus berjemur pakaiannya? Pakaian. Terus? Apa lagi? Kalau misalkan air, sekarang air coba. Air buat apa? Air buat mandi dan minum. Mandi. Minum. Terus? Apalagi ya? Coba baju. cuci, iya betul. Cuci. Mencuci baju. Terus kalau misalkan sayuran. Sayuran tuh fungsinya buat apa? Buat makan ya? Sayuran tuh. Buat makan. Kan. Memenuhi gizi kita ya. Jadi biar kita sehat ya. Iya. Nah, apalagi masih banyak ya sebenarnya. Coba, apalagi ya? Coba apalagi kasih ibu contoh dong. Apa ya? Gedein gini. Kalau misalkan hewan itu buat apa sih? Buat dikonsumsi atau dimakan. Ya, terus apalagi? Bu, kalau ini selesainya Empat. ini selesainya sampai jam berapa? Soalnya baterainya bentar lagi mau habis, Bu. Tinggal 16. Oh ya sudah, kalau misalkan tidak bisa mengikuti nanti boleh itu ya. Ini sebenarnya masih ada satu pembelajaran lagi nih, ada IPS. Kalau misalkan HP-nya tidak memungkinkan, bisa itu saja ya, bisa keluar saja, nanti Ibu bagikan link YouTube-nya. Ini udah direkam kok. Udah direkam pembelajarannya ya. Ya. Maaf ya, Bu. Iya, tidak apa-apa nih. Nah, di sini kita Waalaikumsalam. Ya, di sini kita lihat ya, tuh banyak sekali manfaat dari sumber daya alam bagi kehidupan manusia ya, bagi kehidupan kita gitu. Tapi manusia itu tuh lihat di sini hutan Indonesia itu sebenarnya sangat luas sekali ya,
sampai 50% dari daratan yang ada di Indonesia. Tapi kadang manusia itu tangannya tuh suka jahil gitu ya. Jadi hutan-hutan ditebang liar gitu ya. Nah, tuh jadi hutannya tuh lihat dari sini hutannya tuh sebelah kanan tuh hutannya sangat lebat, tapi yang sebelah kiri itu hutannya sudah gundul ya. Tuh. Hai Linda. Ya, ada yang bergabung lagi ternyata. Ya. Tuh, bahkan Indonesia itu ya peringkat kedua setelah Brazil yang memiliki kerusakan hutan yang sangat besar nih. Ya. Nah, terus selanjutnya. Tuh. Ini laut di sebelah kanan itu lautnya sangat cantik ya. Ada terumbu karang, ada ikannya juga cantik-cantik ya. Tapi oleh manusia itu kadang suka dirusak. Contohnya seperti apa? Dijaring. Ya, dijaring tuh lihat. Kura-kuranya kasihannya. Terus juga suka membuang sampah di laut, liatin. Ikan paus di dalam perutnya itu isinya sampah semua. Semua. Iya tuh, lihat. Terus ini permukaan air laut yang biru tuh jadinya banyak sampahnya. Nah, Ibu juga dari Indramayu nih. Di Indramayu itu ada laut. Coba di sini ada yang pernah ke Indramayu tidak? Saya Iya, pernah ke lautnya tidak? pernah. Ada sampah ya? Banyak Iya, Bu, sampah juga warnanya tuh di coklat Indramayu. airnya. Iya, warnanya coklat airnya. Tapi alhamdulillahnya nih sekarang pantainya itu udah jadi wisata. Jadi sudah ada yang ngurusin nih itunya, apa namanya, sampah-sampahnya. Jadi sudah mulai berkurang lah sekarang, Maya. Nanti boleh berkunjung lagi ya. Oke, Ya. Bu. Nah, terus nih, kan kita sudah melihat nih ya, sudah melihat kalau misalkan alam itu manfaatnya banyak, tetapi alam juga bisa dirusak sama manusia gitu ya. Padahal alam itu yang memberikan kita banyak manfaat. Coba nih, bagaimana sih seharusnya kita kepada alam gitu? Harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan agar alam itu tetap indah, tetap cantik? Coba harus bagaimana? Harus menjaga kelestariannya. Menjaga. Terus apa lagi? Tidak boleh. Tadi apa di laut tuh banyak apa? Tidak boleh membuang sampah dan Iya, membuang tidak. sampah. Iya. Boleh membuang sampah sembarangannya. Iya. Terus tadi lihat hutan itu digunduli ya. Berarti kita tuh tidak boleh apa? Tidak boleh menebang liar atau merusak tanaman ya. Iya. Nah, Ibu, nggak ada gambarnya. apa? Nggak ada gambarnya yang tadi. Yang mana? Oh, itu ayu. Sekarang sudah ada. Sudah ada belum? Ya. Sudah ada Udah. ya. Ya, jadi ini tidak boleh membuang sampah itu di sini ya. Ya, terus apa lagi, Sob? Ayo. Banyak-banyakan. Bentar lagi error. Apalagi kita harus bagaimana? Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari kita tuh tadi ya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kalau membuang sampah juga harus sesuai dengan itu ya pembagiannya. Misalkan sampah plastik, ya sampah organik. Sering kayak gitu tidak? Iya. Dong. Ya, pinter ya di sini. Ya, jadi kesimpulannya itu kita tidak boleh merusak sumber daya alam yang ada di alam ya, yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Karena sumber daya alam ini ternyata berguna buat hidup kita gitu. Kalau misalkan alamnya dirusak, nanti sumber daya alamnya bakal berkurang dan nanti kita juga tidak bisa menikmatinya gitu ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita ke mata pelajaran terakhir nih ya. Ini pelajaran di PS mengenal kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai itu kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Coba nih ya, Ibu di sini ada puzzle, ada kuis. Nanti kita tebak-tebakan ya. Coba siapa dulu? Mau siapa dulu yang mau nebak? Coba ya. Nebak ya. Nih, ini adalah peninggalan kerajaan Hindu. Coba tebak apa? Tebak dulu deh. Benar atau mau tidak, sok tebak dulu aja. Apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur, kata Linda. Coba kita lihat lagi. Nah, ternyata salah. Bukan Candi Borobudur. Ini itu peninggalan ini sebuah, iya betul, sebuah candi. Prambanan. Kalau Prambanan itu candi kerajaan apa? Sriwijaya. Coba ya kita lihat ya. Betul tidak di Prambanan? Kata siapa tadi Prambanan? Saya, Ilham. Ya, coba ya. Kita lihat tuh, itu udah ada pucuknya nih. Pucuk candi apa ya? Ternyata betul candinya. Nah, yeay. Sudah pernah ke sana belum? Belum. Belum ya. Ibu mau udah ke sana. Udah pernah ke sana. Ya. Nah, jadi ini lanjut ya. Nah, di sini ada nama-nama kerajaan Hindu. Ya, ada nama-nama kerajaan Hindu tuh. Ada kerajaan apa saja? Sungai Kutai. Kutai itu adanya Makam. Lembah Cira. Kak, Ibu mau Linda. Linda bacakan kerajaan Kutai. Nama kerajaannya apa, informasinya apa, peninggalannya apa, sok bacakan. Nanti gantian ya. Sok. Iya. Ya, silakan. Sok, dari kerajaan Kutai dulu. Ayo. Ayo Linda. Iya. Sok. Kerajaan Kutai. Pada abad ke-4 Masehi ya. Kemudian kerajaan Kutai itu ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, tepatnya di Sungai Mahakam ya. Pendirinya itu Raja Kudungga namanya tuh ya. Kemudian raja terkenalnya itu ada Asawarman. Nah, pada kejayaan Kutai itu dipimpin oleh Mulawarman. Kemudian di sini ada peninggalannya ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Tarumanegara. Tarumanegara juga sama nih pada abad ke-4 Masehi. Tapi di sini tempatnya itu di Jawa Barat. Pendirinya itu namanya Raja Jaya Singawarman. Kejayaan apa sih negara ini tuh dipimpin oleh Raja Punawarman. Nah, iya, prasastinya itu ada banyak sekali nih Tarumanegara ini. Ada kebun kopi, tugu, ya, Muara Cianten, ya. Kemudian ini Mataram Hindu atau Mataram kuno. Nah, jadi Mataram itu ternyata dibagi menjadi dua, ada Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Nanti Buddha kita pelajarin pertemuan selanjutnya ya. Jadi Mataram Hindu ini dipimpin oleh atau pada masa dinasti Sanjaya. Kalau yang Buddha itu pada dinasti Sailendra. Nah, di sini Mataram itu ada di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ke Jawa Barat gitu ya. Jadi apa ya namanya tuh melintang dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Kemudian
Halo. Raja kayak ini ya. Ini yang membuat Candi Prambanan nih. Tadi yang kita tebak-tebakan tuh. Ya, Iya. itu yang membuat Candi Prambanan tuh pada masa Raja Rakai Ikatan ini. Kemudian selain itu juga ada Prasasti Canggal namanya. Nanti boleh ditulis aja ya. Iya. Kalau dihafal mah takut gimana gitu ya otaknya ya. Jadi boleh dipelajari sendiri aja. Kemudian Iya, ada Bu. kerajaan atau negara Kediri. Nah, negara Kediri ini ada di Jawa Timur, tepatnya di Sungai Berantas. Kejayaan pada negara Kediri ini dipimpin oleh Raja Sri Jaya Bahaya. Candinya itu Candi Penataran namanya ya. Kemudian terakhir itu ada Kerajaan Singosari. Singosari ini ada di mana? Di Malang, Jawa Timur ya. Rajanya itu namanya Raja Ken Arok. Jadi sedikit-sedikit informasi nih ya. Jadi Ken Arok itu awalnya meruntuhkan kerajaan Kediri nih dan membangun kerajaan Singosari. Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri ya kisah-kisahnya. Iya. Kemudian kejayaan dari negara Singosari ini dipimpin oleh Kertanegara. Nah, candinya itu ada Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari. Coba kita lihat ya, ada apa saja peninggalannya. Tuh, peninggalan Kerajaan Kutai. Tuh, jadi bisa dilihat ya. Kita kunjungan ke museum online dulu nih sebelum ke museum aslinya ya. Nah, ini nih Arca Siwa. Ini Arca Siwa tuh. Ini menggambarkan Dewi Siwa ya. Kemudian ada 7 prasasti Yupa. Jadi Yupa ini merupakan batu yang biasanya digunakan untuk ritual pemujaan dewa-dewa ya pada masa zaman dahulu. Kemudian ada Arca Ganesha. Arca Ganesha ini merupakan apa coba Arca Ganesha itu? Hewan apa? Ular. Seperti apa itu? Gajah. Gajah. Iya, kayak gajah seperti duduk ya. Jadi Ganesha itu dewa yang bentuknya itu biasanya digambarkan dengan gajah ya. Iya, nanti kalau misalkan pandeminya sudah kelar nih, kita bisa jalan-jalan nih ke Kerajaan Kutai, bisa melihat sejarahnya apa saja. Nah, tadi Tarumanegara itu kan yang banyak prasasti ya. Nih, yang pertama itu ada prasasti kebun kopi. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada kebun kopi 1. Prasasti kebun kopi 1. Nah, yang sebelah sininya, sebelah kanannya itu ada prasasti kebun kopi 2. Ternyata ada 2 prasastinya ya. Kemudian ada prasasti Tugu. Nih yang batu yang ini nih, yang kayak tugu nih namanya prasasti Tugu ya. Dan ada Ciranten. Ya, Ciranten ini biasanya tuh ini nih, yang ada telapak kaki nih, telapak kaki 2 nih, namanya prasasti Ciranten. Nah, ini prasasti Muara Cianten ini, yang sebelah sini ya. Ya, lanjut. Ini tadi masih Tarumanegara nih, ada banyak banget ternyata prasastinya ya. Jadi prasastinya tuh bentuknya batu-batu seperti ini. Tuh, ada Cidang Hiang, ada Pasir Awi, ada prasasti Jambu juga. Wah, ternyata batu juga bisa dijadikan prasasti ya. Jadi prasasti ini tuh biasanya tuh kayak berisi surat gitu. Jadi bisa berisi perjanjian atau bisa berisi cerita ya. Iya, jadi ada tulisan Jawanya tuh. Ya, di sini sudah pada bisa belum aksara Jawa? Ya, nanti kalau misalkan bisa aksara Jawa, mungkin bisa baca nih prasasti ini, bisa baca ceritanya apa gitu ya. Ya. Nah, di sini nih Mataram kuno ya, Mataram Hindu yang tadi tuh ada peninggalan apa sih yang terkenal tuh namanya? Roro Jonggrang ya, yang jadi batu itu. Iya. Kemudian di sini juga ada prasasti lagi nih, prasasti Canggal. Nah, ini bisa dilihat tuh. Di situ ada tulisan kecil kalau misalkan kita lihat tuh. Nah, itu isi dari prasastinya. Nah, kemudian di sini ada Kerajaan Kediri. Namanya itu Candi Penataran. Ada yang sudah pernah nggak berkunjung? Iya pernah. Iya, sama Ibu juga nggak pernah.
Iya itu cantik ya, itu bagus sekali ya. Nanti kalau misalkan itu ada kesempatan kita bisa berkunjung ya situ. Cantik banget itu tempatnya ya. Nah, di sini ada peninggalan Singosari nih. Ada Candi Jago. Nih, Candi Jago sebelah sini ya. Kemudian ada Candi Kidal juga. Tuh, kemudian ada Candi Singosari. Nah, jadi setiap candi ini pasti memiliki ceritanya masing-masing, memiliki maknanya masing-masing ya. Sama prasasti juga ada isinya masing-masing. Ada yang menceritakan perjanjian, ada yang menceritakan tentang peperangan, tentang keadaan kerajaannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sekian dari pembelajaran Ibu. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ya, tadi ternyata di Indonesia tuh banyak sekali kerajaan-kerajaan, banyak sekali peninggalan-peninggalan. Bangga tidak punya seperti itu di Indonesia? Bangga. Bangga ya, jadi banyak sekali tuh candi-candinya. Jadi kita bisa berkunjung. Coba manfaatnya bagi kita karena ada peninggalan-peninggalan itu apa? Kalau di Cirebon juga ada ya? Iya. Ada apa? Kasepuhan, ada Kanoman gitu ya? Sudah pernah berkunjung belum? Pernah. Pernah ya. Ada lukisan apa tuh yang katanya bisa bergerak, bisa ngeliatin kita. Lukisan siapa namanya? Raja Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ya, itu katanya kalau misalkan kita di itu melihat lukisan itu, nanti lukisan tuh kayak ngeliatin kita gitu ya. Katanya ya. Kemudian ada kereta kencana, itu pernah tidak lihat? Ibu pernah waktu SD tuh ke situ ya, ada kereta kencana. Jadi fungsinya ada peninggalan itu buat apa sih? Buat tempat wisata ya? Iya. Ya buat tempat wisata juga. Terus buat buat kitanya tuh lebih mengenal sejarah gitu ya. Iya. Terus kita bisa mencontoh baiknya nih. Jadi pemerintahan zaman dulu itu misalkan sangat makmur karena rakyatnya itu tidak saling berperang. Itu bisa dijadikan pembelajaran buat kita ya. Jadi kita tidak boleh tidak boleh saling berantem gitu ya. Jadi sejarah itu ternyata bisa jadi pelajaran untuk masa kini gitu. Jadi kita harus melihat sejarah untuk memperbaiki masa kini ya. Jadi seperti itu. Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Atau cukup jelas? Sok, ada yang mau cerita mungkin atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang mengerti? Coba. Ya, jadi dari Ibu mungkin segitu saja ya. Coba Ibu Lia mungkin ada tambahan Ibu. Ini wali kelasnya namanya Ibu Lia ya, betul ya? Iya Ibu, ada tambahan tidak Ibu? Sok yang mau bertanya coba. Linda, Ya, mau tuh. ada yang bertanyakan. Sok, ada yang mau bertanya tidak? Kata ibunya tuh. Ya, kita ini. BPL-nya nih. Ya, jadi nama ibu itu ya, nama ibu tuh Lisa Aida Ningrum. Ibu tuh asalnya dari Indramayu. Ya. Jadi nanti untuk kedepannya kalau misalkan ada Zoom lagi bersama Ibu, ya, Ibu tuh nge-Zoom di kelas 4. Ya, jadi jangan bosen ya. Ya, Sok, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ya, kalau tidak ada mungkin cukup ya. Ibu mungkin ada tambahan Ibu? Enggak, tutup aja. Adanya hari apa lagi? Adanya hari apa ya? Ini hari apa? Hari Rabu ya, mungkin hari Rabu lagi mungkin ya. Tapi nanti kalau misalkan ada perubahan nanti Ibu kabarin lagi ya lewat Ibu Lia. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin